Hai semuanya, pernah nggak kalian ngerasa kayak ada suara kecil di kepala yang terus-terusan nyalahin kita? Kamu payah, kok bisa-bisanya kamu ngelakuin itu? Atau, pantas aja gagal, siapa suruh males-malesan? Nah, itu yang disebut inner critic, suara dalam diri yang kerjaannya kritik terus. Saya yakin kita semua pernah ngalamin itu. Dan kalau didiamin terus, suara itu bisa benar-benar ngurangin rasa percaya diri kita. Tapi tenang, kabar baiknya. Kita bisa belajar berdialog sama diri sendiri dengan cara yang lebih sehat. Kita bisa ngubah suara dalam kepala itu dari yang asal kritik jadi sosok yang suportif, kayak pelatih pribadi atau sahabat yang ngerti banget sama perjuangan kita. Itulah yang disebut inner coach. Dan kali ini, saya pengen ngajak kalian kenalan lebih dalam sama konsep ini. Plus gimana caranya nerapin teknik dialog internal yang powerful dari psikologi positif dan stoicisme. Tujuannya jelas, biar kita bisa jadi sahabat terbaik buat diri sendiri. Kita mulai dari satu pertanyaan penting. Kenapa sih suara dalam kepala kita kadang kejam banget? Jawabannya ada di pengalaman dan pola pikir yang kita serap dari kecil. Mungkin dulu kita sering dikritik, dibanding-bandingin, atau dibikin ngerasa nggak cukup. Dan itu jadi kebiasaan yang kita bawa sampai dewasa. Padahal, cara kita ngomong ke diri sendiri itu ngaruh banget ke cara kita ngelihat dunia, ngerespon tantangan, dan ngejalanin hidup. Nah, psikologi positif ngajarin bahwa kita punya kekuatan buat nyusun ulang cara kita mikir. Kita bisa ganti inner critic jadi inner coach. Tapi bukan berarti kita harus selalu positif palsu ya. Justru kita belajar buat jujur sama diri sendiri, tapi dengan cara yang membangun. Misalnya, daripada bilang, kamu gagal terus, emang dasarnya nggak bisa. Kita bisa bilang, oke, kali ini belum berhasil, tapi kamu udah belajar sesuatu. Next time bisa lebih baik. Rasanya beda banget kan? Stoicisme juga ngajarin hal yang sama. Filosofi ini ngajak kita buat fokus sama hal-hal yang bisa kita kontrol dan nerima hal-hal yang gak bisa kita ubah. Nah, inner coach yang baik tuh kerjanya ngingetin kita soal itu. Dia bilang, tenang, kamu udah ngelakuin yang terbaik. Sisanya biar semesta yang urus. Terus gimana sih cara praktikinnya? Pertama, kita harus sadar dulu kalau kita lagi ngomong ke diri sendiri. Coba perhatiin apa yang kalian pikirin waktu bikin kesalahan atau ngalamin hal gak enak. Apakah kalian langsung nyalahin diri sendiri atau bisa ngasih ruang buat refleksi? Kedua, ubah gaya ngomongnya. Bayangin kalian lagi ngomong ke sahabat yang kalian sayang. Pasti kalian gak bakal ngejatuhin dia kan? Nah, perlakukan diri sendiri kayak gitu juga. Pakai bahasa yang lembut tapi tegas. Yang nenggak naif tapi tetap kasih harapan. Ketiga, tulis dialog kalian. Ini penting banget. Tulis percakapan antara inner critic dan inner coach kalian. Misalnya, inner critic, kamu tuh males, makanya gagal terus. Inner coach, aku ngerti kamu capek dan ngerasa stuck. Tapi yuk, pelan-pelan mulai lagi. Kamu pernah bisa kok. Dengan latihan kayak gitu, lama-lama suara coach kalian bakal makin kuat. Keempat, kasih afirmasi yang realistis. Afirmasi bukan cuma kata-kata manis doang, tapi keyakinan yang dibangun dari kenyataan. Misalnya, daripada bilang, aku hebat dan gak pernah gagal, lebih baik bilang, aku punya kemampuan untuk belajar dan bangkit setiap kali jatuh. Kelima, latih self-compassion. Ini kunci penting dalam psikologi positif. Self-compassion itu bukan berarti nyari alasan buat males-malesan, tapi kasih diri kita pengertian waktu kita jatuh. Sama kayak kita ngerti sahabat yang lagi sedih, kita juga harus bisa ngerti diri sendiri. Yang menarik, studi neuroscience juga nunjukin kalau otak kita bisa berubah sesuai cara kita berpikir. Jadi, semakin sering kita berlatih berpikir suportif, otak kita makin terbiasa ngebentuk jalur-jalur positif yang baru. Ini bukan sekadar motivasi kosong. Ini sains. Tapi saya tahu
Nggak semua orang langsung nyaman ngomong ke diri sendiri. Apalagi kalau udah bertahun-tahun kebiasaan inner kritiknya kuat banget. Nggak masalah, perubahan sekecil apapun tetap punya dampak. Mulai aja dari satu momen sehari di mana kalian berhenti sebentar dan bilang, "Aku sedang berusaha." Dan itu cukup untuk hari ini. Kalau kalian suka journaling, itu juga bisa jadi alat ampuh buat ngelatih inner coach. Coba bikin 2 kolom. Satu buat kritik, satu buat respon suportif. Lama-lama kalian akan sadar pola pikir yang selama ini nggak disadari dan mulai bisa ngerombaknya pelan-pelan. Ada satu teknik dari stoicisme yang saya suka banget. Premeditatio malorum. Membayangkan hal buruk sebelum itu terjadi. Bukan buat jadi pesimis, tapi supaya kita siap mental dan bisa ngerespons dengan bijak. Nah, disinilah inner coach punya peran penting. Dia bisa bilang, kalau hal buruk ini kejadian, kamu tetap punya nilai. Kamu tetap bisa berpikir jernih. Kamu bisa hadapi. Dan jangan lupa satu hal, kita nggak perlu nunggu jadi sempurna buat mulai jadi teman bagi diri sendiri. Kadang, yang kita butuhin cuma satu napas panjang, satu kalimat lembut, satu pengingat bahwa kita layak dimengerti. Saya pribadi juga masih sering berjuang ngelawan suara inner kritik. Tapi sekarang saya tahu, saya nggak sendirian. Dan saya juga tahu, saya punya suara lain dalam diri yang nggak keras, tapi konsisten. Suara yang bilang, kamu lagi belajar, dan itu udah luar biasa. Bayangin kalau semua orang belajar jadi inner coach buat dirinya sendiri. Dunia ini mungkin jadi tempat yang lebih penuh pengertian. Kita nggak lagi ngukur diri pakai standar yang mustahil. Kita nggak lagi nyalahin diri kalau belum sampai tujuan, tapi kita peluk prosesnya. Kita rayain usaha kecil. Kita hargai napas yang masih ada. Jadi mulai hari ini, coba kalian dengerin suara-suara di kepala kalian. Mana yang selama ini nyakitin, mana yang mulai bisa diajak kerjasama. Dan pelan-pelan, kasih ruang buat suara yang lebih suportif. Bangun hubungan dengan diri sendiri yang lebih hangat, lebih realistis, dan lebih penuh kasih. Ingat, gak ada orang lain yang bakal bareng kalian 24 jam sehari selain ya kalian sendiri. Jadi penting banget buat bikin hubungan itu jadi sehat. Jangan jadi musuh di rumah sendiri. Kalau kalian merasa ini relate atau punya pengalaman serupa, jangan ragu buat share di kolom komentar ya. Siapa tahu pengalaman kalian bisa bantu orang lain juga. Dan kalau kalian suka konten kayak gini, jangan lupa klik like dan subscribe biar nggak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih udah dengerin sampai akhir. Semoga setelah ini, kalian jadi lebih lembut ke diri sendiri. Bukan karena kalian lemah, tapi karena kalian sadar. Semua orang butuh pelatih yang baik, dan siapa lagi yang bisa jadi itu kalau bukan diri kalian sendiri. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat, dan jangan lupa, kalian pantas dapat cinta bahkan dari diri kalian sendiri.